Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi. Saya adalah guru SMA Darul Nas Salembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKM PPG pada pelajaran ekonomi di kelas 11 dengan materi APBN dan APBD. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya ya, luar biasa. Semangat deh. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Nah, ada yang belum? Kita belum sarapan. Istirahat ya, istirahat nanti sarapannya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, akan berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi di kelas ini, kita bisa belajar lagi di kelas ini ya. Tentunya kita harus tetap semangat ya, tetap semangat. Baiklah, kita absen dulu ya. Ini siapa yang nggak bisa? Hanya itu tuh yang Kang Ayah. Siapa? Tadi sudah bilang ke Bapak siapa Rim Ayah, kelompok 2 Rim A, dan kelompok ini Siti ya. Jadi semuanya lengkap ya, semua lengkap. Baiklah, kita absen dulu ya. Absen dulu. Tadi Siti sakit. Rifna dulu. Rifna sakit. Kemudian Siti sakit. Ashani ada? Iya ada, betul. Ini Aji ada Aji. Ya. Larissa. Ya semuanya ada ya. Tadi kecuali Rifna dan Siti sakit. Siti sakit. Oke, baiklah. Baiklah anak-anak semuanya. Kemarin itu ada yang tahu nggak kita masih ingat nggak kemarin itu pertemuan kemarin itu semester kemarin itu kita belajar apa ya? Iya betul, minta betul kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu apa? Katanya? Kebijakan pemerintah mengatur perilaku bank sentral dalam pengeluaran dan pengaturan uang yang beredar pada suatu negara. Betul, Arya. Tangan dong buat Arya. Tujuan kebijakan moneter itu apa diantaranya? Untuk menstabilkan ekonomi. Menstabilkan ekonomi ya. Baiklah anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang APBN dan APBD ya, tentang APBN untuk pertemuan sekarang. Ada yang tahu nggak APBN itu? APBN? APBN apa ya? Kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Tidak? Belum. Baiklah, nggak apa-apa ya. Jadi APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Oke. Ini untuk pengelompokannya, kelompok ini ya seperti ini kan ya. Ini tadi tolong kelompok ini kelompok 3 ya, ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kelompok 3 ininya apa? Arya pindah ke kelompok 4. Dari kelompok 4
Aris pindah ke kelompok 3. Ya, silakan. Bawa buku itunya, buku ekonominya bawa. Oke, udah ya. Ya, siap. Jadi begini anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang APBN dan APBD, atau pertemuan kali ini akan membahas APBN saja ya. Bentar, Bapak memasang dulu laptop. Baiklah anak-anak, sambil menunggu seni materi ya. APBN itu apa tadi? Anggaran, pendapatan, dan belanja. Kira-kira manfaatnya buat apa ya untuk kehidupan sehari-hari? Jadi manfaatnya gini, siapa tahu di antara kalian ada yang menjadi pejabat nanti ya, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati, atau ada yang menjadi anggota dewan, ya, dewan perwakilan daerah, atau jadi MPR, DPR gitu ya. Ini berkaitan nanti kaitannya dengan penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja negara. Ya, jadi kita harus melek tentang ekonomi atau tentang kebijakan pemerintah atau tentang APBN ini ya. Jadi sangat-sangat penting untuk kalian memahami alurnya, kalian memahami ilmunya ya. Baik, kita coba lihat materinya ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang APBN dan APBD. Nah, ini kompetensi dasar atau apa yang akan kita pelajari. Di antaranya kita akan menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian nanti juga kalian harus mampu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi nanti ya. Jadi kalian harus nanti presentasi ke depan, kemudian tanya jawab, kalian diskusi ya, gitu. Nah, indikatornya, jadi apa sih nanti yang harus kalian kuasai ya? Di antaranya kalian harus mampu menjelaskan pengertian APBN. Ya, APBN itu apa? Nanti kalian harus mampu mempresentasikan dengan menjelaskan nanti di depan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi dan tujuan APBN ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara. Yang keempat, kalian mengidentifikasi fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Kalian harus mampu mengungkapkan nanti setiap kelompok ke depan untuk presentasi ya. Kemudian selanjutnya kalian harus mampu menyajikan dengan baik hasil analisis fungsi dan peran ekonomi atau peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Gitu. Siapa tahu kemampuan analisis ini kalian akan bermanfaat untuk nanti masa depan kalian ketika kalian kembali ke masyarakat, ketika kalian jadi pejabat ya, jadi misalkan lurah atau kepala desa gitu ya, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, kalian harus melek tentang kebijakan ekonomi, tentang anggaran, penganggaran, pendapatan dan belanja dari suatu pemerintahan yang kalian pimpin itu ya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, baiklah. Nah, selanjutnya di sini ada video pembelajaran ya. Nanti kalian simak. Sebelum itu, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian isi di sini. Ini. Kelompok 1. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Kalian boleh baca-baca dulu, boleh ya, sambil mengikuti materinya. Kalian baca-baca dulu boleh. Sambil diskusi nanti ya, kalian isi LKPD-nya. Nah, perhatikan semuanya dulu, perhatikan di sini ada video, kalian simak nanti keterangan ilmu-ilmunya seperti apa. Ini Adul, kalau punya uang 1 triliun, Adul pengen pergi ke luar angkasa. Kalau Ria, pasti perlu untuk ke Korea buat ketemu idolanya. Sedangkan Pak Jojo memilih uangnya ditabung untuk biaya sekolah anaknya nanti. Sebenarnya uang 1 triliun bisa buat apa saja ya? Menteri Keuangan mengatakan 1 triliun pajak cukup untuk membangun
155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 ton pupuk bersubsidi, dan membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat akses kesehatan. Dengan adanya APBN, rencana pembangunan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan. Anggaran pendapatan belanja negara ini berisi laporan uang rakyat yang dimiliki dan dibelanjakan oleh pemerintah. Dengan realisasi anggaran vaksinasi sebanyak 22,38 triliun rupiah per 1 Oktober dan sudah menjangkau 104.308.702 orang selama pandemi, ini menunjukkan kerja keras APBN untuk pemulihan dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2022 mendatang, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi makro yang sebagian besar akan membaik di tahun 2022. Fokus dari tema ini ada pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat serta reformasi struktural untuk mendorong daya saing Indonesia. Kita belajar bahwa kunci dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian kasus COVID-19 serta melanjutkan vaksinasi. Dengan adanya dinamika pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun terakhir, kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan dengan responsif, antisipatif, dan fleksibel menghadapi risiko ketidakpastian. Selain itu, APBN 2022 juga memastikan dukungan terhadap reformasi struktural untuk menciptakan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pendapatan negara tahun 2022 akan berada di nilai 1.846,1 triliun rupiah, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi pendapatan negara diperkirakan akan membaik, sedangkan belanja negara berada di nilai 2.714,2 triliun rupiah yang diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, perlindungan masyarakat, dan mendukung reformasi struktural. Sehingga anggaran negara defisit sebanyak 868 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto. Defisit ini lebih kecil dibandingkan tahun 2021 dan merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang. Pengelolaan defisit akan terus dilakukan dengan efisien, prudent, dan inovatif, sehingga utang tetap terkendali dan dimanfaatkan secara produktif. Berikut beberapa prioritas belanja negara tahun 2022. Untuk mencapai pemulihan, anggaran kesehatan memiliki jumlah 256 triliun rupiah dan berpotensi meningkat mengikuti perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, sebanyak 429,9 triliun rupiah dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial. Untuk mendukung akselerasi penguatan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia, anggaran pendidikan berjumlah 542,8 triliun rupiah. Dari segi pembangunan, anggaran infrastruktur berjumlah 367,8 triliun rupiah yang ditujukan untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas, dan mendukung produktivitas ekonomi. Demi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, transfer ke daerah dan dana desa berada di angka 769,6 triliun rupiah atau sekitar 2/3 dari total APBN. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Selain dengan membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, kita juga bisa membantu mengawal pelaksanaan APBN. Yuk berpartisipasi aktif untuk membantu pelaksanaan APBN, bangkit bersama APBN. Ya, itulah videonya tadi. Setelah anak-anak semuanya, setelah kalian semuanya menyimak tadi ya, kira-kira APBN itu berkaitan dengan apa? Siapa yang mau menjawab? APBN itu berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan ya, unjuk tangan dulu. Ya, Wisnu, ya silakan Wisnu. APBN itu berkaitan dengan sumber pendapatan negara. betul. Tepuk tangan buat Wisnu. Betul. Jadi APBN itu berkaitan
berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan negara. Kemudian tujuannya untuk apa itu? Sumber-sumbernya digimanakan? Setelah keuangan negara terkumpul, dan itu uangnya itu dipakai apa? Untuk digimanakan itu? Ya, siap. Minta. Kesejahteraan masyarakat. Iya, betul. Tepuk tangan buat kita ya. Kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk itu tuh kalian coba lihat ada pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan. Tadi ada apa? Di video itu ada alokasi untuk vaksinasi, tadi ya untuk kesehatan, untuk pendidikan. Tadi alokasinya itu bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, atau dari pendapatan negara gitu ya. Jadi fungsi APBN itu untuk apa? Kalau begitu, fungsi APBN itu untuk apa? Mengalokasikan dana. Ya, Wisnu? Mengalokasikan dana. Ya, mengalokasikan dana untuk pembangunan ya, untuk pembangunan sebuah negara. Ya, kita lihat materinya. Ada yang mau membacakan ini? Ya, Ica, silakan Ica, bacakan Ica. Ini Ica. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah daftar sistematis yang membuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Iya, tepuk tangan buat Ica. Oke, saya. Jadi APBN itu definisinya, ini kalian harus paham bahwa APBN itu adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Jadi yang namanya anggaran itu otomatis harus dianggarkan, harus direncanakan. Makanya ada yang disebut RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam 1 tahun. Baik, selanjutnya fungsi APBN. Fungsi APBN diantaranya ini banyak ya, ada setidaknya ada 6, di sini baru muncul 3. Silakan yang membacakan yang itu kelompok 4, silakan Arya. Ya, semangat Arya, bacakan fungsi APBN. Fungsi APBN, fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatutan. Selanjutnya, fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ya. Selanjutnya, ini yang fungsi yang keempat adalah, lanjutkan kalian. Yang keempat, fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ya, fungsi perencanaan selanjutnya, fungsi yang kelima. Mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Selanjutnya, fungsi pengawasan, yaitu berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya. Sekarang tujuan APBN, siapa yang mau membacakan di kelompok 1? Silakan Aini. Tujuan APBN, penyusun APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran. Iya, tepuk tangan buat ini. Nah, selanjutnya di sini ada sumber-sumber pendapatan negara. Jadi di sini sumber pendapatan negara itu ada dari 2, ya, yaitu penerimaan dalam negeri dan juga ada hibah. Hibah itu apa? Hadiah, ya, penerimaan dalam negeri. Kemudian penerimaan dalam negeri juga terbagi, nanti ada pajak dan non pajak. Ini ada video, kalian simak. Bikin juga baru
bikin tol berkilo-kilometer jauhnya tentunya butuh duit yang jauh lebih banyak. Tapi nyatanya, duit sebanyak itu bisa-bisa aja didapetin suatu negara. Tapi pertanyaannya, dari mana negara dapetin uang kaya yang gak ada habisnya buat dijadiin pembangunan? Nah, singkatnya, ada banyak cara suatu negara bisa dapetin uang. Mulai dari uang pemberian, hasil untung perusahaan akhirnya negara atau dari negara lain, sampai dengan doktrin mata uangnya sendiri. Sebenarnya nggak bisa asal doktrin kan, bisa bikin harga naik kayak yang dulu udah jelas di video ini. Tapi akan itu semua ada sumber pemasukan besar lain. Ternyata bisa dipakai sama banyak negara. Ya, pajak. Cara dapetin uang yang udah dipakai dari zaman mampu hasil di bumi ini sebenarnya jadi sumber pendapatan yang paling gede di Indonesia. Yang nilainya itu bisa sampai cukup buat bikin 3 ibu kota baru. Oke, tapi selain dari sumber-sumber tadi, sebenarnya negara kita ternyata juga masih butuh nambahin pendanaan lagi buat pembiayaan pembangunan. Terus lewat cara apa lagi? Ternyata ada lagi namanya adalah SWF atau Sovereign Wealth Fund. Bahasa gampangnya dia ini adalah sebuah badan independen yang ibarat kayak bendahara kelas yang tugasnya adalah mengumpulin dan mengelola uang dari banyak sumber secara profesional. Bisa dibilang badan ini penting banget buat diadain karena lembaga ini bisa jadi anak penarik para investor asing biar mau naruh uangnya di negara kita. Dan nantinya uang tabungan investasi dari investor dalam dan luar negeri ini bakal digunakan untuk pembangunan negara. Nah, jadi intinya adalah selain pakai uang sendiri, pembangunan di negeri kita juga bakal didorong sama uang investasi negara lain. Dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi lokalnya kita diharapkan bakal Ya, kelompok gua, ayo, Eca, coba sini bercerita. Jadi kita kalau punya uang itu, kalau apa analoginya ya, kalau kita sebagai sebuah negara, kalau kita punya uang itu, jadi gimana ini? Ini nggak rasa. Celengan, ya. Jadi kalau ada celengan berarti kita harus nabung. Terus dari tabungan tersebut nanti kita akan memakai untuk apa saja? Kalau kita punya tabungan banyak. Iya, investasi untuk investasi usaha ya, untuk membangun rumah, untuk membeli kebutuhan gitu ya, untuk supaya stabilitas ekonomi atau pembangunan perekonomian di keluarga itu stabil karena punya tabungan. Itu bukan buat bijak. Ini sekilas ya, Bapak di sini menjelaskan hanya sekilas. Nanti kalian memperdalamnya itu dari LKPD. Nanti Bapak juga akan keliling berdiskusi pada kalian di kelompok-kelompok kalian untuk mengisi LKPD-nya nanti ya. Ini secara sekilas gitu ya, secara sekilas ini. Penerimaan negara itu tadi ada dua kan ya, ada penerimaan dari negeri dan ada hibah. Kalau hibah itu hadiah ya, pemberian dari negara lain. Nah, kalau dari dalam negeri sendiri itu terbagi dua menjadi penerimaan dari pajak dan penerimaan non pajak. Nanti kita akan gali lebih jauh ya. Nah, di sini ada permainan, tapi sebelum itu silakan kalian diskusi tiap kelompok ya. Nanti Bapak akan bimbing kalian di kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD dari mulai yang pertanyaan ini. Yang pertanyaan PG ya. Silakan kalian diskusikan. Kemudian kalian jangan khawatir, kalian hanya khawatir di sini di LKPD tersebut ya, perhatikan di LKPD ini kalian ada materinya ya, ada materinya, dan jadi kalian bisa melihat materinya juga dari tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak ya. Oke, kemudian nanti kalian harus mempersiapkan iya untuk kelompok. Ketika kalian menjawab benar, kalian bilang korek gitu ya. Ya, besok gimana? Gimana ya ini? Iya, kita kalau juga dari boleh ya, sampai ini sih. Yang kalian presentasikan ini
nanti yang mau diskusikan pertanyaan lempar di sini. Ya nanti kita Bapak yang bacakan apa ya? Materinya ada kalian bisa yang ini nanti presentasikan yang ini juga kayaknya bagus yang ini nanti untuk dijawab materinya juga sudah ada jadi bisa dilihat ini yang berapa tiga untuk tiga yang ini nanti bisa ditulis aja ya biar pengajarnya nanti berbagi yang itu nanti yang ini untuk dipresentasikan jadi materinya ada di situ di sini ada di situ ada materi di situ kalian bisa belajar di situ menggali nah yang pertanyaan ini nanti pertanyaannya ini untuk diskusi tanya jawabnya jadi ya tanya jawab jadi silakan kalian nanti untuk tanya jawab nanti siapa yang menang nanti ya silakan diisi nanti presentasikan itu dan kemudian nanti ada juga ini permainan kata ya permainan kata nanti kalian nyari kata-kata seperti baca kemarinnya nah yang itu di situ ada yang benar menjawab ini juga akan mendapatkan lengkap terus ya gitu ya terus ya nah kelompok 3 seperti itu ya ini boleh dibagi dua yang yang presentasinya ini jadi ada yang bagiannya ini ada yang bagiannya ini juga ada yang bagiannya nanti yang PG 10 esai 4 ini satu materinya ada juga jadi dibagi siapa yang bagian itu nantian yang dari bagian untuk kalian diskusi seharusnya kalian diskusi nah iya ada yang tanya nah ini juga nanti ada permainan kata-kata yang seperti kemarin itu nanti permainan kata-kata boleh di bawah boleh bawah ke atas bawah ke atas ini dari sini nah yang itu silakan didiskusikan dulu diskusikan di apa buat jadi diskusi bagaimana diskusi ya diskusi dulu ya bisa ya ada yang tidak dipahami untuk materinya juga ada di situ ya jadi silakan materinya ada di situ mengisi apa pertanyaan-pertanyaan yang ya kerjakan juga iya sesuai dengan
Ya ini kemukakan analisis kalian diskusinya, kemukakan tulis tapi sesuai dengan materi kan ada, materinya ada. Penerimaan negara itu kan ada yang dari coba materinya kan ada yang dari sumber pendapatan dan sumber pendapatan ada dari Jadi tulisnya yang banyak dalam buku iya. Ini perhatikan nanti. Nah nanti kan ada itu di situ ada yang bagian mainan kata. Nggak apa-apa, tidak. Ini tempatnya ini di mana kata-kata yang ada di sini. Ininya udah siap kan? Saya kalau punya aja ya. Siap. Yang PG-nya udah dikerja. Ini Pak, lagi. Ya, ada yang tanyakan coba yang PG-nya. Yang mana nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. APBN adalah proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan APBN adalah apakah A. Pemerintah menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja, atau B. Pemerintah meminta badan pengawas keuangan menilai APBN, atau C. Pemerintah mengajukan APBN kepada DPR untuk dibahas, atau D. DPR membahas APBN dengan tujuan untuk menerima atau ditolak. Yes. Ya, baiklah anak-anak, sudah semuanya. Sudah siap ini PPD sudah dikerjakan? Siap. Sekarang memasuki diskusi dan tanya jawab ya. Jadi di sini kita ada permainan ya, dari hasil KPD yang kalian kerjakan tersebut kita banyak main di sini ya. Yang pertama nanti aturan mainnya, ketika kalian menjawab benar, kalian harus mengemukakan ya ya. Coba yang kelompok 1 ya jangan malu, cari aja nggak apa-apa. Ya. Kelompok 1 ya sebenarnya ya. Siap. Siapa kita? Pancen oye. Kelompok 4 coba ya. Kelompok 4. Bapak ingin coba ngecek ya gimana? Ya kelompok 4. Siliwangi, kamu silakan. Poe. Oke, udah siap permainannya ya? Perhatikan semuanya, perhatikan. Udah siap permainannya, siap?
Di sini Bapak ada link permainan mencari kata. Nanti siapa yang bentar. Kalian harus ada yang mencatat skornya. Jadi kelompok di LKPD boleh kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalau yang menjawab benar yang kelompok 1 misalnya dikasih pagar aja. 1 berarti 1 poinnya. Berarti atau kelompok 3 nanti kelompok mana yang paling banyak menjawab benarnya itu yang akan jadi juaranya dan skornya nanti jadi 100. Ya, baiklah anak-anak, ini ada link permainan, ya permainannya adalah good shoot, jadi misalnya kata. Jadi kalian di sini tugasnya adalah menemukan kata-kata yang berkaitan di bawah ini. Sumber-sumber penerimaan negara, diantaranya ada pajak, ada PPN, ada PBB, ada cukai, ada biaya masuk, ada pertambangan, ada kehutanan, ada perikanan, ada laba BUMN dan hibah. Jadi di sini seperti tadi di materi bahwa penerimaan negara itu ada dari pajak ya dan non pajak. Dari pajaknya pajak, PPN pajak juga, PBB pajak, cukai juga pajak, biaya masuk juga pajak. Nah, kalau pertambangan itu non pajak, pertambangan non pajak. Kehutanan misalkan produk kayu olahan dijual itu non pajak. Kemudian perikanan, ikannya dijual atau produk perikanan dijual. Kemudian laba BUMN, laba yang keuntungan dari BUMN itu juga masuk ke negara. Kalau hibah itu adalah hadiah atau pemberian dari negara lain. Silakan kalian cermati, amati, kalian menemukan kata apa ke depan nanti ya. Yang benar nanti kelompoknya dapat poin. Dan harus ada yang mencatat ya poinnya nanti. 1, 2, 3, siapa dulu? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok satu. Ayo tunjukkan. Ayo mana? Tunjukkan aja. Dari sini ke sini nanti Bapak pandu dari sini dari laptop. Ayo. Tunjukkan aja. Satu aja. Ya, satu ya. Nanti untuk kelompok lain. Ayo kalian menemukan apa? Ayo tunjukkan nanti Bapak sama Bapak dipandu dari sini. Menemukan apa? Cepat. Mana? Sampai mana? Kehutanan. Apakah betul? Ya, betul. Itunya dulu. Iya dong. Ini poin untuk betul. Ya. Kelompok 1 dicatat, kelompok 1 dapat 1 poin, dicatat dulu. Takut lupa nanti siapa yang terbanyak poinnya ya. Kemudian siapa yang mau kelompok 4? Masih banyak ini ayo. Ayo tunjukkan. Mana? Oke, itu mana? Apa yang dilihat? Pertambangan. Betul. Ayo kembali hujan. Dia dulu. Ayo. Kelompok 4 minum Oscar SP kuku 5 di rosok. Satu lagi siapa yang ngomong? Oke, kelompok 2. Sisa 2 PPN dulu. Di paling bawah. Kesini dong. Kesini. Mana PP-nya? Mana PP-nya? Ini Pak. Mana? Ini. PPN. Kita coba apakah benar ini enggak? PPN. Iya, betul. Berarti sudah habis ya permainannya. Kalian bagus, videonya bagus dan ini menariknya. Sekarang siap.
Sekarang kita ke pertanyaan yang di AKPD. Tujuan dari penyusunan APBN adalah ini bahannya apa? Tidak, coba. Sebagian sebagai aturan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan bagi tercapai dari pembangunan nasional. Siapa kita? Perhatikan pertanyaan berikutnya. APBN diarahkan untuk mengurangi nomor 5 ya. APBN APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi fungsi alokasi. Bagaimana nomor 5 jawabannya betul nggak? Betul. Kamu tahan betul kelompok. Siapa kita? Nanti kalian presentasi ini ya nanti. Kita umumkan dulu siapa yang terbanyak. Coba mana ini dicatat 4. Siapa yang terbanyak? Kelompok 1 betul 5. Oh, berarti kelas 5. Kelompok 2 4. Kelompok 3 4. 4 3. Ambilannya adalah kelompok 1. Baik, selanjutnya kita presentasi ya dari tiap kelompok. Silakan presentasi ke depan tentang yang kita bahas tadi. Ya, sudah. Silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Kalian juga ini dinilai ya bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana apa yang disampaikannya di materi. Silakan kelompok 1. Oke, di sini dari kelompok 1 akan yang pertama yaitu pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan APBN. Jawabannya, APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara. Pertanyaan kedua, setelah menyimak video pembelajaran, kemukakan analisa Anda mengenai fungsi APBN disertai dengan contohnya. 1. Fungsi alokasi, contohnya untuk alokasi dana infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. 2. Fungsi distribusi, contohnya untuk pelaksanaan kesehatan masyarakat. 3. Fungsi stabilisasi, contohnya berfungsi dalam menjaga keseimbangan harga mencegah inflasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Ya, presentasi ke depan. 4 dulu. Boleh, 4 dulu. Kelompok 4, Arya dan kawan-kawan ya, Arya dan kawan-kawan. Apa sih namanya biar aku tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami semua adalah tempat yang akan mempresentasikan tugas dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan APBN. APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara
dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Sumber-sumber pendapatan negara. B. Kehutanan. E. Perikanan. 2. Laba badan usaha milik negara (BUMN). 3. Penerimaan negara bekas pajak (PNBP). Dibahas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang telah kami Apa tujuan penyusunan APBN? Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen pasal 23 ayat 1 menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tuliskan sumber-sumber penerimaan negara. Salah satunya penerimaan dalam negara. Penerimaan perpajakan, pajak dalam negara, pajak pendapat internasional, penerimaan pembayaran pajak, penerimaan sumber daya alam, laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan lainnya. Yang terakhir, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 ya. Yang terakhir dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami. 3. Apa tujuan penyusunan APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk besar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, tuliskan sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber pendapatan negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penerimaan dalam negeri atau penerimaan perpajakan. Yang kedua, penerimaan bukan pajak atau penerimaan sumber daya alam. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, pembelajaran kali ini mungkin cukup sekian ya, beres. Sebelum itu Bapak mau merefleksi dulu apa yang kita pelajari pada kali ini. Coba dari antara kalian ada yang mau mengemukakan pendapatnya, apa yang kalian pelajari pada kali ini. Yang berkenan, ya Deca silakan. Jadi materi pembelajaran kali ini yaitu membahas APBN dan menjelaskan pengertiannya, fungsi, tujuan, sumber-sumber pendapatan negaranya juga. Iya, bagus. Tepuk tangan buat APBN itu apa? Secara garis besar APBN itu apa? Anggaran, pendapatan, belanja. Jadi fungsi APBN untuk apa? Di antaranya tadi alokasi, distribusi, mobilisasi. Jadi itu ya. Jadi kalian sedikit memahami ya. Kalian memahami tentang APBN. Ya, Bapak mau bertanya dulu, bagaimana pembelajaran pada kali ini menyenangkan? Bagi ada yang biayanya menarik, unik, lucu dan menarik ya biayanya. Kemudian materinya juga alhamdulillah dapat dipahami ya. Oke.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas APBD. Kalau tadi APBN, kalau sekarang APBN anggaran pendapatan belanja negara. Kalau APBD anggaran pendapatan belanja negara. Silakan anak-anak semuanya untuk mencari referensi, membaca dulu dan searching, googling ya untuk mencari informasi tentang apa itu anggaran pendapatan belanja daerah ya. LKPD-nya nanti dikumpulkan untuk Bapak nilai nanti siapa saja. Oke, mau sekarang boleh dikumpulkan kelompok 1, kelompok mana? Kumpulkan dulu ya nanti Bapak nilai. Iya bagus. Ini copot. Ya. Ini kelompok 4 ya. Ya baik anak-anak semuanya, ini LKPD-nya nanti Bapak nilai untuk direkap ya nilainya. Kalian pada pembelajaran kali ini sungguh luar biasa, semangat, semua termotivasi untuk belajar dan menimba ilmu. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silakan ketua kelompoknya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran akhir alangkah baiknya kita membacakan doa dulu. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, semangat. Ya.